Misteri pernikahan gaib buaya putih. Sesampai di rumah, ternyata Satar sudah ada di rumahnya. Dia tengah berbincang dengan Asmah yang juga menunggu kepulangan Saini. Akhirnya Pak Saini pulang. Besok adalah hari pernikahan Nur Hasanah dan akan dilakukan di alamnya mereka, ucap Satar, dan Saini tetap saja memasang wajah lesunya karena merasa kecewa atas keputusan pihak kepala kepolisian. Ada apa, Pak? Bagaimana pernyataan pertemuan Muspika tadi? Ujar Asmah yang menyadari jika Saini sedang tidak baik-baik saja. Pesta pernikahan anak kita ditentang keras oleh para tokoh agama serta masyarakat. Bagaimana ini, Bu? Apakah kita akan membatalkannya? Ucap Saini dengan nada lesu. Asmah hanya terdiam mendengarkannya. Tidak mungkin rasanya dibatalkan karena semua persiapan sudah dipesan. Bapak dan Ibu jangan khawatir, Nur Hasanah tidak menikah di dunia nyata, jadi tidak perlu memanggil penghulu untuk melaksanakan acara nikahnya. Pestanya juga tetap dibuat namun dengan alasan acara khatamnya Roni, ucap Satar yang mendengar keluhan dari Saini tersebut. Mendengar itu Saini sedikit lega, namun Asmah penasaran bagaimana jalannya pernikahan anaknya itu. Lalu bagaimana? Kami akan melihat acara resepsinya, Pak. Besok saya akan ke sini, membukakan batin Pak Saini dan Ibu Asmah. Namun perwailan diserahkan kepada bangsa mereka saja. Bapak dan Ibu tidak bisa melakukan apa-apa, hanya bisa melihat, ucap Satar. Baiklah kalau begitu, Pak. Asalkan semua berjalan lancar. Oke, besok saya akan datang lagi ke sini. Urusan tenda serta pelaminan jangan Bapak dan Ibu batalkan. Saini dan Asmah hanya mengangguk. Kemudian Satar pun berpamitan pulang. Saya pulang dulu, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hari itu berlangsung terasa sangat cepat. Hingga pada keesokan harinya di pagi hari, Saini dan Asmah menunggu kedatangan Satar. Namun Satar tak kunjung juga datang. Saini pun mulai gelisah. Dia mondar-mandir di depan pintu berharap Satar segera datang. Aduh, kenapa Pak Satar belum datang juga ini? Sabar, Pak. Mungkin dia ada alasan kenapa belum datang juga. Lalu tak lama Satar pun datang pada siang hari. Maaf, Pak, saya agak telat. Saya mencoba menemukan lokasi dari resepsinya pernikahan mereka dan baru saya temukan. Kelihatannya nanti jam 2 baru akan dimulai akadnya. Saya sarankan lebih baik Bapak dan Ibu melihat sewaktu akadnya saja. Karena makhluk yang menghadiri acara mereka semua tidak berbentuk seperti manusia pada umumnya, ucap Satar yang waktu itu menjelaskan tentang penerawangannya setelah melepas sukma. Baiklah, Pak, lakukanlah yang terbaik. Satar mengangguk lalu mengatakan, tolong persiapkan kamar kosong hanya untuk kita bertiga. Baik, Pak, kapan kita mulai ke sana? Tanya saya ini. Nanti saja sebelum jam 2 siang. Hingga jam pun menunjukkan jam 2 kurang 20 menit, Satar pun segera bangkit dari tempat duduknya. Mari, Pak, Bu, kita mulai melihat ke akadnya. Iya, kesini kamarnya, ucap Asmah yang berjalan menuju kamar yang telah disediakan diikuti Saini dan Satar. Lalu setelah itu Satar pun duduk bersila di lantai diikuti Asmah dan Saini. Kemudian Satar seperti mengeluarkan kain hitam di sakunya. Lalu di dalam sakunya itu terdapat 2 keping sisik buaya. Masing-masing Bapak Saini dan Ibu Asmah pegang ini. Sisik ini saya dapat sewaktu kakek Sinampar menyuruh menyampaikan pesan tempo lalu, ucap Satar sambil memberikan mereka masing-masing satu. Saini dan Asmah pun meraih sisik itu. Jika Bapak ataupun Ibu merasa tidak kuat, lepaskan saja sisik itu. Dalam sukma yang terlepas sisik itu akan selalu tergenggam di tangan. Jadi jangan takut jika ingin kembali secara tiba-tiba. Saini dan Asmah pun mengangguk mengatakan jika mereka mengerti maksud dari Satar. Satar pun merapal mantra lalu memegang pundak mereka masing-masing. Mata mereka pun mulai terpejam.
Ketika Saini membuka mata, dia sudah berada di sebuah tempat yang dilihatnya seperti istana, namun jarak mereka dengan keramaian begitu jauh. Dilihatnya orang sangat ramai berpakaian baju adat seperti zaman dulu. Semua seperti manusia biasa. Baru saja Saini ingin menanyakan sesuatu pada Pak Satar, namun Satar mengetahui apa yang ingin ditanyakannya. Mereka belum menyadari kehadiran kita, jadi jangan terlalu dekat atau mereka akan berubah wujud asli mereka. Saini pun terdiam. Dilihatnya ada orang pria menggunakan pakaian pengantin berwarna kuning yang terlihat sangat tampan sedang duduk berhadapan dengan seorang yang kelihatannya lebih tua. Posisinya seperti orang yang sedang ingin mengucapkan ijab kabul. Tak lama,